Semua, pada saat video ini saya rekam, tanggal 29 Agustus, fokus pada pelaku pasar mungkin pada rencana kenaikan Pertalite. Uh, Bukan karena mau naiknya, itu satu hal ya, tapi karena tadinya mau dibatasi, sekarang mau naik, terus entah mau naik atau enggak. Gitu. Jadi ketidakpastian memang tidak disukai oleh pasar. Tapi mungkin tidak ada atau sangat sedikit yang memperhatikan sebetulnya di bulan Agustus ini bisa terjadi deflasi. Kenapa? Karena ada komponen volatile food yang mengalami penurunan harga cukup banyak di bulan Agustus ini. Apa itu volatile food dan bagaimana efeknya terhadap market? Nah, mari kita lihat video sebagai berikut. Jadi volatile inflasi itu ada total inflation atau headline inflation. Kalau di bulan Juli yang kita lihat 4,9%, ada uh, uh, inflasi yang diatur oleh pemerintah seperti BBM. Jadi inflasi itu kan harga barangnya banyak, dipisah-pisah. Itu ada 3 komponen. Komponen pertama yang harganya diatur oleh pemerintah. Nah, biasanya BI bilang, ya kalau itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya mau naikkan suku bunga 10% pun kalau BBM naik, ya tetap saja inflasi tinggi. Kemudian komponen kedua itu volatile ya, volatile ini. Di US juga sama, itu juga namanya volatile. Kenapa ada food-nya? Karena volatile harganya bergejolak, food dan kebanyakan dari komponen-komponennya itu harga makanan. Makanya disebut dengan volatile food. Nah, kenapa dikategorikan tersendiri? Karena pandangan dari pemerintah juga sama. Itu misalnya harga berasnya ya, harga bawang tergantung panen. Kalau lagi panen ya harga turun, kalau lagi nggak panen harganya tinggi. Jadi mau naikin suku bunga atau turunkan suku bunga sampai negatif pun tidak akan mengubah angka inflasi untuk komponen. Jadi terpisahkan tersendiri. Nah, baru yang terakhir inflasi inti. Jadi inflasi inti yang benar-benar dilihat oleh Bank Indonesia. Nah, kita fokus ke pembahasan yaitu volatile food gitu ya. Nah, ini saya ambil datanya dari koran kontan hari yang sama. Kita lihat ada telur ayam, daging ayam, beras gitu ya. Nah, yang 1 bulan ini harganya naik itu telur ayam 6,8. Ya, saya sempat baca beberapa forum, wah ibu-ibu mulai komplain kok kasih makan anak biasanya telur murah sekarang jadi mahal gitu ya. Beras kita juga stable ya 0,8 dan bahkan kemarin saya baca Pak Jokowi diam-diam ternyata sudah berhasil membuat Indonesia itu menjadi penghasil beras nomor 3 di dunia. Jadi nomor satunya China, nomor duanya India, nomor tiganya ternyata Indonesia. Jadi kita sudah swasembada beras dan juga penghasil beras ketiga terbesar di dunia. Selamat sih untuk Pak Jokowi. Jadi waduk-waduknya, bendungannya ya berhasil ya. Mudah-mudahan bisa menular juga ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian yang turun cukup dalam nih kita perhatikan ya. Ada mulai dari cabai merah ya. Sebulannya turun 15%, cabai rawit turun 11%, bawang merah turun seperempatnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat turun 25% itu dalam loh Bapak Ibu. Coba saham kayak BBCA, Astra, BBRI turun 25% dalam sebulan. Itu bisa diborong tuh sama investor-investor value. Ya, tapi kalau saham-saham gorengan turun 25%, orang lagi ngeri nih, turun lagi nggak 50%. Nah, jadi 25% itu cukup banyak. Nah, untuk ikonnya mohon maaf ya, saya nggak ketemu ikon bawang merah kecil khas Indonesia. Adanya onion. Jadi saya tambahkan ada merahnya. Dan saya juga ingat beberapa waktu yang lalu, sebelum Lebaran atau menjelang, ya, saya agak lupa ya. Atau mungkin setelah Lebaran agak lama. Itu somehow ada entah gagal panen atau telat panen di Brebes. Jadi harga bawangnya melonjak tinggi. Sempat 100.000. Ya. Nah, kalau kita lihat cabai juga. Cabai saya juga nggak tahu kenapa. Dulu zaman Pak Ahok jadi gubernur, dia juga bilang, waduh itu saya paling susah kendalikan harga cabai. Karena mungkin dia tidak all season sekali ya. Saya nggak gitu ngerti juga. Ya, jadi ada waktu-waktunya sehingga ada masa-masanya itu benar-benar kita kekurangan seperti itu. Kalau kita lihat luar negeri kan cabainya itu semua dikeringkan. Ya, dikeringkan dan jadi bubuk. Cuma di Indonesia yang cabainya itu masih utuh. Jadi mungkin karena kebutuhan akan cabai basah itu, jadi panen cabai sangat menentukan. Di luar negeri mungkin panen cabainya sama penggunaannya lama, jadi dibikin jadi minyak minyak cabai gitu.
I don't know, saya bukan bukan petani atau yang punya kebun cabai. Eh, Daging ya, daging juga sama ya. Kalau misalkan kemarin biasanya di bulan-bulan di mana orang berkurban gitu ya, itu kan kebutuhan akan daging meningkat pesat. Nah, pada saat itu biasanya harganya tinggi. Sebaliknya setelah itu jadi normal gitu ya. Nah, kadang-kadang bisa meleset juga sih. Jadi kalau misalnya harganya terlalu mahal, pemerintah akan mencoba melakukan sesuatu untuk menahannya. Jadi bisa juga misalnya mengimpor kerbau dari India. Karena kan di India itu di sana dianggap suci. Jadi orang tidak makan. Jadi di di ekspor ke Indonesia. Nah, kalau harganya kompetitif itu juga bisa bikin harga daging lebih stabil. Kemudian kan banyak daging kita tuh ambil dari Australia. Kalau misalnya hubungannya kurang baik atau dolar Australia lagi mahal juga mungkin bisa ngaruh. Nah, kadang-kadang juga bisa karena bencana alam gitu ya. Nah, kalau saya nggak salah baca di tahun ini kan ada namanya penyakit kuku dan penyakit mulut dan kuku ya. Jadi ada apa semacam wabah kayak manusia kena COVID. Kalau sapi juga ada namanya PMK gitu ya. Itu menyebabkan entah dagingnya tidak layak konsumsi atau apa. Dan orang harus segera di apa di ya ibaratnya dimatikan lah dan kemudian dan nggak bisa dikonsumsi gitu. Nah itu sempat terjadi di Indonesia, banyak ternak yang mati. Akhirnya mungkin orang juga jadi dia tuh jadi kurang kurang apa kurang berkenan dan harganya tidak begitu bagus. Nah jadi bisa karena faktor impor juga bisa karena faktor bencana alam. Nah telur ya telur itu naik tinggi bulan bulan Agustus ini 6,8%. Sampai ada beberapa pejabat pemerintah juga sudah berkomentar. Beras yang stable, tadi berasnya sudah jelaskan ya, kita swasembada pangan. Nah, kalau telur itu sih saya yakin tidak sesulit yang lain. Kenapa? Karena kalau ayam dan telur di Indonesia, itu posisi pemerintah tuh cukup kuat. Kita punya produsen besar itu kayak Cepin, apa ada Carempophan, ada Jakfa, ada apa gitu ya. Biasanya selalu ikut anjuran pemerintah. Kalau pemerintahnya bilang, oke, okay, harga ayamnya sekarang terlalu mahal, rakyatnya sudah menjerit gitu ya. Tolong apa produksi ditingkatkan. Ternyata meningkatkan produksi ayam juga ada ilmunya dan tidak terlalu sulit gitu. Jadi kalau ditingkatkan, ayamnya jadi lebih banyak, harganya turun. Sebaliknya, kalau misalkan produksi ayamnya terlalu sedikit, harganya mahal. Uh, sorry, kalau apa namanya harga ayamnya terlalu mahal gitu kan. Sorry, terlalu murah, maaf, terlalu murah sehingga apa peternak ayam pada teriak demo gitu katanya ayamnya tidak ada harga, pemerintah tinggal kasih instruksi kepada yang peternak besar itu kalian lakukan afkir. Ya, afkir itu artinya ayam-ayamnya yang kecil itu sudah dibunuh gitu. Jadi supply ayamnya berkurang. Nah, itu biasanya tidak lama kemudian harga ayam sudah kembali naik gitu karena masalah supply demand. Nah, supply demand itu kalau di ayam lebih susah lebih gampang di handle karena mungkin dari ayam telur jadi ayam kecil sampai jadi ayam siap ternak itu tidak butuh waktu lama. Dan kan anytime kita kan tidak ada musim dingin, musim apa di seperti luar negeri. Nah, bahkan kita sudah mengekspor ayam sampai di Singapura. Kemarin Singapura dan Malaysia somehow ada masalah yang selama ini memasuk ayam dalam jumlah besar ke Singapura. Akhirnya Singapurnya krisis ayam, dia impor dari mana-mana, dari Brazil, nah salah satunya dari Indonesia. Nah, jadi kalau soal telur sih saya cukup yakin cuma soal waktu dan tidak usah hitungan lama, itu sudah bisa dikendalikan. Nah, terkait dengan harga pangan lebih mahal atau lebih murah, mungkin untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang belanja ke pasar, atau yang mungkin kerja di restoran di bagian purchasing-nya yang belinya per item, beli per karung, mungkin Anda lebih aware ya karena mungkin ada nawar, oh bulan lalu kan segitu harganya, sekarang kok lebih lebih mahal gitu ya. Tapi kalau misalnya yang belanjanya di supermarket atau hypermarket gitu, kemudian belanjanya sudah ber-AC, dolong pakai troli, anaknya duduk di situ ya, barang diambil diambil diambil, terus kita ngambil coklat, ngambil jus, taruh sampo, pembersih muka, apa semua gitu, mungkin nggak aware harganya naik atau turun karena yang dilihat cuma totalnya. Dan kalaupun lebih tinggi, kalau tidak signifikan, oh ya mungkin saya ambil coklatnya kebanyakan gitu.
Itu ada daging ada sushi tadi saya ambil 2 kotak, makanya berasa mahal. Mungkin seperti itu. Jadi orang tidak terlalu aware. Eh, Totalnya dia berasa meningkat, tapi meningkatnya yang mana tidak tahu. Jadi kalangan menengah atas itu memang saya lihat lebih resilient, ya, lebih resilient terhadap inflasi pangan. Yang agak sulit itu memang ke kelas menengah bawah. Jadi kalau misalnya bahan pangannya tinggi, mereka akan merasakan langsung dan tahu tahu jelas gitu. Nah, apa artinya angka-angka deflasi? Jadi bahan pangan yang turun di bulan Agustus ini, artinya secara pangan kita mengalami deflasi. Dan karena kita sekarang sedang musim panen, bisa saja penurunan harga pangan ini berlanjut ke September atau bahkan sampai Oktober. Dan kita itu juga sudah jauh, sorry, kita juga sudah tidak di musim orang belanja seperti Lebaran ataupun akhir tahun Christmas ya, atau awal tahun orang New Year, dan juga bukan musim orang jalan-jalan. Jadi ini kalau di luar negeri mungkin summer ya, yang kalau punya duit ya jalan-jalan sepanjang tahun, tidak ada bedanya. Tapi secara umum ini bukan musim orang jalan-jalan, bukan musim belanja juga. Apakah musim orang pesta? Biasanya ber itu banyak pesta nikah sih ya. Tapi kan itu case by case. Kalau di Bali yang mungkin mau rapat G20, nah itu mungkin punya hajatan. Tapi secara umum kita harusnya ini adalah bulan-bulan inflasi itu lagi di titik rendah-rendahnya. Nah, jadi bisa terjadi deflasi. Kalau inflasi harga barang naik, deflasi itu harga barang turun. Jadi bukan stagnan nih, tapi turun. Sesuatu yang langka Bapak Ibu. Karena di luar negeri itu, waduh, itu kalau di Eropa itu tahun ini sudah resesi. Kalau Amerika Serikat perkiraan panen aset itu tahun depan itu resesi. Jadi harga barangnya sudah begitu tinggi karena harga energi di sana itu nggak kira-kira. Naiknya bukan 50-60%, tapi sudah berlipat-lipat. Ya, itu yang jadi problem. Nah, apa artinya kalau terjadi deflasi? Jadi secara timing, kalau di bulan Juli inflasinya 4,9, ada kemungkinan di Agustus, September, Oktober, angka headline inflation-nya di bawah itu. Ya. Kita kan selama ini khawatir kan, waduh ini inflasi pemerintah target 3 plus minus 1, sekarang sudah 4,9 gitu ya. Oke, inflasi intinya 2,8, tapi yang ngerti inflasi inti berapa banyak sih? Yang orang lihat kan total inflasinya. Gitu. Nah, jadi ada kemungkinan total inflation ini menurun di bulan Agustus. Agustus sih sudah hampir pasti turun. September, Oktober tidak tahu. Jadi kalau misalkan pemerintah ingin menaikkan Pertalite, secara timing, menurut saya itu bulan September, Agustus, September, Oktober ini adalah bulan yang tepat. Kenapa? Karena kalau harga BBM naik, pada saat yang sama harga yang lain turun, jadi itu inflasinya tidak melonjak terlalu tinggi. Berapapun kenaikannya ya, kan ada yang usul 5%, ada yang usul 10%, ada yang usul 30%. Kan belum ada yang tahu. Berbeda kalau dia naikkan ini di Mei Juni. Ya, kalau lagi orang mau jalan-jalan Lebaran baru dapat THR, pikirannya punya daya beli banyak kan, dibikin Pertalite naik. Nah, itu bisa bisa bermasalah. Itu kan betul orang dapat uang lebih, tapi kan langsung berasa, waduh, perginya segini, pas pulang harga Pertalite sekian, jadi ongkosnya nggak cukup. Atau November Desember pas akhir tahun. Jadi secara timing itu menurut saya ya sekali lagi Agustus, September, Oktober itu bulan yang tepat karena pada bulan-bulan ini inflasi tidak terlalu tinggi. Sehingga kalaupun terjadi lonjakan inflasi, mudah-mudahan itu tidak terlalu tinggi. Jadi secara timing saya kira ini bulan yang oke. Ini sekali lagi dari sudut pandang pasar modal yang kita concern sama angka total inflasi. Nah, hingga saat ini Pertalite itu masih bola panas. Uh, jadi apa enggak sih? Kemarin katanya mau dibatasin. Belum dibatasin, tahu-tahu harganya sudah mau naik. Gitu. Belum lagi antara Kementerian A sama Kementerian B, harga keekonominya tidak sama. Gitu. Terus nanti kalau diputuskan naik, bisa mundur nggak? Kayak ojol gitu kan. Ojol kan sudah bilang naik, mundur gitu. Habis itu pas hari hanya mundur lagi gitu. Jadi menaikkan harga itu memang kalau saya rasa ya,
itu butuh keputusan yang pengambil keputusan yang sangat berhati-hati, harus dengan data yang banyak, dan juga mungkin butuh keberanian. Dan yang mengucapkan mungkin levelnya sudah harus presiden bukan menteri gitu. Karena kalau level menteri diprotes mungkin nanti bisa bisa berubah. Nah, jadi itu masih bola panas. Nah, dalam perspektif pasar modal itu naik tidak apa-apa ya. Di banyak negara juga sudah naik. Yang penting subsidi untuk kelas menengah bawahnya itu jalan satu. Sama yang kedua ada kepastian. Karena kalau ketidakpastian itu tidak disukai. Ya, mending pasti dinaikin sekian, oke kita bisa hitung-hitungan sekian. Tapi mau naik nggak naik, mau naik nggak naik. Pelaku bisnis juga bingung. Jadi saya mau anggarin apa enggak nih kenaikannya. Kalau saya sudah anggarin, uangnya saya nggak bisa pakai untuk yang lain. Kan jadi uang idle. Nah itu kan berpengaruh di keputusan bisnis. Nah jadi anyhow ya, naik nggak naik itu putusan pemerintah. Saya yakin ini putusan sulit, tapi pemerintah itu pasti lakukan yang terbaik. Tapi untuk deflasi volatile food di Agustus ini adalah good news. Ya. Kalau misalkan tidak ada wacana kenaikan pertalite, tidak ada pertemuan di Bank Sentral US Jackson Hole yang katanya mau lebih agresif itu, saya kira bulan ini harusnya bulan yang positif untuk obligasi di Agustus. Ya, karena obligasi itu senang kalau inflasinya turun, apalagi di negara lain naik semua, Indonesia turun sendiri gitu. Tapi ya karena ada berita-berita itu jadi tertutup. Ya tapi tidak apa-apa. Saya lihat sejak sejak pertemuan The Fed ataupun wacana pertalite, harga obligasi kita ya di situ-situ aja kok. Jadi tidak merespon terlalu negatif. Nah, hal ini juga kita bisa melihat kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengendalikan inflasi itu juga masih oke. Dan kalau misalkan BBM naik ya, ada bumper. Bumper dalam artian angka inflasinya tidak over terlalu tinggi karena dinaikkan pada saat bulan-bulan di mana terjadi deflasi. Nah, jadi deflasi di bulan Agustus ini bisa menjadi pertimbangan Anda. Jadi betul memang pertalite naik berdampak negatif dengan inflasi tinggi, tapi inflasi bukan cuma BBM, ada juga faktor-faktor yang lain. Jadi kalau misalnya ada satu komponen naik, komponen lain turun, bisa saja itu lebih soft. Jadi kadang-kadang kalau melihat suatu hal, tidak bisa hanya dari satu sisi saja, tapi harus dari sisi lain yang lebih luas. Demikian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.